Oke, welcome back guys ke next video dari series Flutter. Eee, Series ini masih series basic dan saya ngerevisi kayaknya dari yang kemarin bikin video itu kayaknya kurang ada background, kenapa kok, menceritakan tentang itu gitu ya. Jadi kita ikut aja sekarang yang punyanya Getting Started-nya si Google. Nah, di Getting Started-nya Google ini, kita udah ikutin ya, udah install, udah setup, udah buka, ngejalanin. Tapi di Getting Started-nya si Flutter ini, itu dia langsung start code lab, tapi code lab-nya itu, menurut saya terlalu advance karena untuk orang yang baru belajar langsung ke sini tuh agak bakal membingungkan karena sudah ngobrol masalah state dan masalah yang lain-lain. Jadi kayaknya nggak usah ke sini dulu, teman-teman bisa lanjut ke learn more, kemudian masuk ke nih, Flutter Basic. Nah, ini yang, eee, mungkin ekspektasinya Google karena dia udah populer gitu ya, dia langsung aja main di code lab. Kalau beberapa tahun yang lalu nggak ada tuh code lab yang gitu. Jadi masuknya ke sini dulu. Introduction to widget. Nah, sini kita bahas dulu widget itu apa dan bagaimana caranya belajar sesuatu itu dari si apa ya, dari manual booknya si Google ini. Mirip-mirip dokumentasinya dengan yang punyanya Laravel ya. Menurut saya ini termasuk salah satu dokumentasi yang paling enak dan paling friendly lah untuk dibaca ya. Cuma untuk memahaminya emang butuh butuh di apa ya, agak dipelajari sedikit, dibaca pelan-pelan dan dicoba, diresapi gitu. Nah, ini sekarang saya coba bantu gimana caranya meresapi yang enak gitu ya. Coba sebentar. Mmm, oke. Nah, sekarang kita masuk baca dulu. Jadi, setiap kali kita baca, apa ya, getting started atau manual book atau apapun ya, teman-teman baca, dan dibacanya itu dipahami gitu ya. Jangan dibaca terus, "Oh ya," gitu tok, nggak. Coba diambil hikmah dari setiap, kata-katanya, setiap kalimatnya. Oke, katanya gini, "Flutter widget are built using, modern framework that takes inspiration from React." Nah, jadi kalau teman-teman punya background React, ini pasti akan sangat membantu ketika nggarap Flutter. Tapi biasanya anak-anak React udah nggak mau pindah biasanya, pindahnya ke React Native biasanya kalau main mobile apps. It's okay. The central idea is that you build your UI out of widget, katanya gini ya. Jadi kita membangun UI-nya ini yang ada di HP ini sekarang itu menggunakan widget ya. Nah, widget itu apa? Widget itu describe what their view should look like ya, given their current configuration and state. Nah, ini yang kemarin di video sebelumnya yang saya bilang bahwa si widget itu terbentuk ya berdasarkan konstruktor yang kita kasih ke widgetnya, berdasarkan properties, berdasarkan parameter, berdasarkan atribut yang kita kasih ke si konstruktornya. Tapi ada lagi. Jadi, stat-nya itu bergantung pada itu tadi, konstruktor, dan yang kedua bergantung kepada state-nya. Nah, itu konsep kedua. Nanti state itu apa kita bahas nanti di belakang ya. Tapi pada intinya ketika sebuah nih widget itu state-nya berubah, maka widgetnya bakal di-build ulang. Nah, the widget rebuild its description. Jadi ketika state-nya berubah, widgetnya akan berubah. Kapan sebuah state berubah? Ketika kita melakukan suatu aksi atau apapun yang terjadi ada input untuk merubah state. Nah, ketika nanti si framework-nya akan ngediff ya, against previous description in order to determine the minimal change needed in the underlying render tree to transition from one state to the next state. Nah, ini yang saya bilang. Jadi kalau yang kemarin saya pernah bilang, kuliah struktur data buat apa, ya ini, buat memahami tree ini tadi. Tapi struktur datanya itu bukan untuk nggarap, Flutter-nya, tapi untuk menggarap proses, re-render-nya itu tadi. Jadi gimana cara mencari tree terdekat segala macam, nah itu bakal, main di, proses re-render ini. Tapi kalau proses, ngoding app-nya itu cukup teman-teman paham apa itu widget dan apa itu state, apa itu konstruktor dan segala macam.
Nah, ini juga ada notes. Nah, notes ini bagus. Jadi, buat yang awal-awal banget, maka ini akan membantu ya. Basic layout nih, basic layout, nanti kita bakal running ini di next videos, tentang basic layout. Terus, gimana cara bikin layout yang sederhana kayak begini. Nah, ini ada konsep-konsepnya nih. Nah, ini yang penting. Terus nanti ada interactivity. Interactivity itu clicked. Nah, diklik. Nah, nanti ketika ada kata-kata interactivity atau ketika si widget itu bisa diotak-atik gitu ya. Nah, itu udah main yang namanya state. Nah, di sini ada stateful dan stateless. Tapi nanti aja. Kita fokus di sini ya. Di ini ya tadi ya. Nah, sekarang kita hello world. Nah, hello world itu sederhana, teman-teman buka Flutter Create terus hapus semuanya ya. Ini dihapus semuanya. Sisain run app aja. Nih. Sorry. Nih. Nah, sisakan cuma run app, kemudian teman-teman reload. Keluarnya nanti bakal dapat yang hitaman gini. Oh, nggak mau. Oh, run app-nya merah, nggak mau ya. Minta ada sesuatu. Nah, di sini tipsnya adalah ketika kita baca sebuah tutorial kayak gini, jangan cuma di-run gini doang, tapi coba diketik ulang. Nah, itu akan membuat kita itu belajarnya hands on gitu ya. Jadi nggak cuma, oh gini, terus hasilnya gini, itu enggak. Jadi ketik aja run app, terus di dalamnya lihat ya, ada center, kemudian ada child, child-nya adalah text, text-nya punya parameter 2, hello world sama text direction. Nah, sekarang ini kita perlu coba nih. Nah, ini perlu dicoba. Misal center. Center ini punya anak child. Sorry, ini kayaknya kita copilot-nya dimatiin aja. Disable globally. Matiin dulu. Nah, ini kita gini ya. Center ini adalah widget ya. Terus kemudian kalau center aja gimana? Nah, ini juga bisa. Jadi teman-teman bisa lakukan sesuatu. Lihat ya. Ternyata kalau kita cuma kasih center aja, dia jalan nggak sih? Coba. Nah, bisa ya. Nah, center tapi hasilnya dia hitaman kalau di HP. Kalau di emulator yang ini, dia putih backgroundnya. Nah, ini yang knowledge yang nggak bakal teman-teman dapat kalau nggak nyoba. Nah, jadi coba aja. Nah, sekarang kita punya center, tapi center ini ada cacingnya nih. Nah, kenapa kok muncul cacingnya? Karena nih, ya, use cons with the constructor to improve performance katanya. Ini punya rekomendasi ya. Oke. Ingat bahwa di kemarin itu sebenarnya kita melakukan new ketika kita melakukan kayak gini nih, center itu sebenarnya ada new center. Jadi kita menginstansiasi kelas center. Tapi sama dia minta dikasih cons. Nah, ketika kita kasih cons, cacingnya hilang ya. Nah, sekarang kita perlu tahu kan, center ini bisa punya apa aja sih? Nah, itu teman-teman bisa control klik terus masuk ke dalam sini. Nah, di sini kita bisa lihat, ini ada namanya konstruktor. Konstruktornya ini key, with factor, height factor, child gitu ya. Tapi ke super, super child. Nah, kita lihat supernya apa atasnya. Nah, ini atasnya lagi ada child lagi gitu ya. Nah, ada lagi. Jadi ternyata setelah kita runut, ternyata child itu mintanya adalah widget ya. Lihat ini tipe datanya cuma satu, berarti satu buah widget. Tapi ada tanda tanyanya. Ada tanda tanya berarti boleh kosong. Makanya ketika ini kita nggak ngisi center tapi nggak kita kasih child, dia nggak error. Nah, sekarang kita kontrol spasi biar keluar pilihannya ya. Lihat child, height factor, key sama width factor. Sesuai nggak sama yang di sini? Ya. Key, width factor, height factor, child. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4 ya, 4 parameter. Nah, kalau kita sesuaikan dengan di sini, kita kontrol spasi juga munculnya 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, terus child. Nah, sekarang bingungnya biasanya child ini diisi apa? Ya tadi ya cara merunutnya. Child ini kita cari, kita cari, kita cari. Nah, ini ketemu. Isinya adalah widget. Nah, jadi child itu mintanya widget. Nah, ketika dia widget, boleh nggak center punya anak center? Kalau kita lihat contohnya kan ini punyanya anaknya teks gitu. Kalau kita kasih center lagi boleh nggak? Kita simpen.
Oh, ternyata boleh-boleh aja, no problem. Nah, berarti apa? Benar. Benar bahwasanya si child ini mintanya itu adalah widget. Oke. Sekarang kita kasih teks. Kita kasih teks, kemudian kita simpan, tapi dia cacing merah ya. Cacing merah berarti error. Error apa nih? Nih. Nih, a value of type null cannot be assigned to a parameter of type string in a constructor. Nah, ini maksudnya apa? Si konstruktornya teks itu minta sesuatu. Nah, lihat nih. Nih, konstruktornya ini ada ini. Nih, string this data. Ya, string this data, koma, kemudian ada kayak gini. Nah, nih ada kurung kurawal, macam-macam kayak gini ya. Nah, ini apa sih? Ini cara nulis konstruktor di Dart. Nah, nanti kita bisa bahas. Kita baca nanti pelan-pelan, kita cari kenapa kok bisa kayak gini ya konstruktornya. Nah, itu macam-macam ya. Bisa kita kasih apa nih? Hello world, langsung aja. Nah, kalau kita kasih hello world, kita start. Nah, merah. Nah, inilah kenapa kita tuh harus nyoba satu persatu codingan itu. Sehingga teman-teman tahu. Nah, ketika kita kasih hello world aja, dia tuh merah. Dia tidak cacing merah, tapi dia merahnya ketika di runtime. Jadi kalau ada error ketika sudah jalan di aplikasi itu namanya runtime error. Nah, ini errornya di runtime. Nah, kenapa? Nah, teman-teman lihat ya, ternyata di sini ada text direction. Nah, kok bisa ya ada text direction? Nah, sekarang kita coba lagi. Kalau kita tanya tadi di koma, terus kontrol spasi, ini muncul nih macam-macam ya parameter. Nah, kok ada banyak parameter, kita cari di konstruktornya. Ternyata di sini ada ya. Nih, text direction. Nah, ini ada text direction ya. Oke, sekarang kita kasih text direction. Sekarang problem selanjutnya biasanya adalah teman-teman nggak tahu apa yang harus diisikan di text direction. Nah, kita control klik cari ke dalam, cari ke dalam. Nah, ternyata di sini text direction meminta properties ya, tipe datanya text direction. Text direction apa? Ternyata dia enum. Nah, enum itu cuma pilihan antara RTL atau LTR, tinggal panggil kelasnya. Nah, berarti itu isinya adalah bisa kontrol spasi. Nah, ini bakal muncul rekomendasi text direction.ltr atau text direction.rtl. Nah, kita LTR ya, left to right. Nah, ini. Udah, simpan, kita reload. Nah, muncul nih teksnya. Oke. Nah, jadi kenapa kok saya merekomendasikan teman-teman melakukan ini satu persatu, step by step langsung dicoba, karena teman-teman tidak akan tahu eee, hikmah di belakang codingan ini kalau nggak dicoba satu-satu. Nah, itu dia. Nah, tadi kita udah belajar. Nah, sekarang kita baca lagi. Di run app, text the given widget and make it the root of the widget tree. Nah, berarti kalau misalkan siapa yang ada di dalam run app itu bakal jadi widget tree root-nya ya, ancestor pertamanya. Nah, di contoh ini, ya, the widget tree consists of two widget. Jadi lihat ya, widget tree itu berarti tree, punya parent center, kemudian punya child text, berarti center, text di bawahnya. Nah, center widget and its child, the text widget. Okay. The framework force the root widget to cover the screen. Nah, ini juga framework ini ya, frameworknya si SDK-nya Flutter itu memaksa root widget itu untuk memenuhi seluruh screen. Which means the text hello world ends up centered on the screen. Nah, ini juga konsep yang mungkin luput ketika teman-teman nggak dibaca ini. Jadi, siapapun root widgetnya, dia bakal jadi siapapun root widgetnya bakal dipaksa menuhin satu screen. Jadi teorinya dia. Sekarang kita coba aja. Bisa nggak? Misalkan teks, kita kasih data hello, terus kita kasih text direction. Apa ini tadi ya? Lupa. Text direction ya. Oh, ini kita bisa nggak ya? Remove widget. Oke, nih. Nah, kita coba kayak gini ya. Kita pengen teks ini jadi root widgetnya. Coba lihat ya. Nah, dia muncul tuh, tapi di pojok kiri atas. Tapi ada cacingnya. Kenapa nih? Oh, using cons. Oke, dia minta kasih cons. Oke, kita kasih cons.
Oke, dan kita lihat hasilnya. Nah, tapi ini agak berlawanan dengan apa yang dia bilang ya. The framework force the root widget to cover the screen. Nah, ini tapi ternyata kalau tanpa center, root widget ini jadi malah ada di pojok atas screen. Hello world-nya ini muncul di sini. Nah, berarti ada yang salah nih. Bisa jadi kita salah memahami atau SDK-nya yang salah. Tapi biasanya kitanya yang salah memahami. Oke, text direction needs to be specified in this instance when the material app is used. This is taken care for you as demonstrated later. Nah, karena kita nggak pakai yang namanya material app, kita harus ngasih tahu text direction-nya. Tapi kalau kita pakai material app, kita udah nggak perlu nggak pakai text direction. Nah, ketika kamu nulis aplikasi, kamu bakal ketemu sama dua hal ya. Pertama stateless widget sama stateful widget, depending on whether your widget manage any state. Jadi ini katanya kalau kita nggarap kita bakal ketemu dua widget, stateless widget atau stateful widget. Tapi mana yang dipakai tergantung apakah widget yang kamu buat itu memanage sebuah state. Nah, ini argumennya, statementnya ini. A widget main job is to implement a build function. Jadi tugasnya sebuah widget itu mengimplementasikan build function, which describe the widget in terms of other lower level widget. Okay. The frameworks build the widget to turn until the process bottoms out in the widget and represent the underlying render object, which computes and describe the geometry of the object. Ribet jelasinnya, tapi ini sederhananya, pokoknya setiap widget itu harus ada build function-nya. Nah, sekarang kita coba cek, ada nggak sih build function-nya? Saya nggak tahu nih, build-nya mana ini. Teks ini konstruktor, parameter, ada nggak build-nya? Wah, ini ada ya, ternyata ada build-nya. Jadi setiap widget ada build-nya. Sekarang kita coba cek widget center. Ada nggak build-nya ya? Oh, ini itu cuma konstruktornya, berarti nanti build-nya ada di align. Ikut align mungkin ya. Oke. Nah, ini saya nggak tahu nih, nggak tahu lebih dalam, tapi pada intinya semua widget yang kita buat nantinya itu pasti harus mengoverride function build yang ada di sini. Nih, function build. Nah, teman-teman mungkin bingung ya, ini apa sih? Ini ada ini konstruktor, tapi kok bentuknya kayak gini? Ini nggak wajar ya. Nah, ini juga ada yang pakai kurung kurawal di dalamnya ini. Ini nggak wajar, nggak jarang teman-teman lihat di bahasa pemrograman lain gitu ya. Terus ada assert gini, terus ada titik dua gini, terus ada text span gini. Ini buat apa? Terus ada lagi const text.reach. Nah, ini apa sih? Nah, terus ada lagi di bawah sini mungkin ya, macam-macam. Nah, itu apa sih? Nah, itu nanti teman-teman bisa kita bahas di video selanjutnya. Jadi, di video ini teman-teman tahu bahwa ada pelajaran yang bisa kita dapatkan. Pertama, ini tadi ya, dia mirip sama React. Dia juga ada state, ya. State itu akan merubah tampilan dari sebuah widget. Kemudian dia taruh di dalam app itu dalam bentuk tree gitu ya. Kemudian dia juga manggil ya. Yang pertama dipanggil adalah yang ada di dalam run app, dan dia ada stateless sama stateful widget. Nah, ini belajar pelan-pelan. Sambil teman-teman tahu, oh ternyata di sini ada konstruktor, ya. Parameternya teks ini isinya apa aja, ngeluarinnya gimana, tuh pakai kontrol spasi. Terus kalau sudah ada dia bisa dipakai, kalau nggak ada dia diapakan. Isi dari konstruktornya ini apa aja bisa teman-teman lihat di sini. Tipe data dari ini text direction ini apa bisa teman-teman lihat di sini. Text direction itu isinya apa, ini pilihannya. Nah, kayak gitu ya tadi ya. Nah, saya bikin agak slow lagi karena ini agak berbeda banget dengan konsep bahasa pemrograman yang lain. Butuh waktu mungkin sehari 2 hari buat belajar dengan pelan-pelan untuk paham ini apa gitu ya. Oke, see you in the next videos. Kita bakal bahas di next video kita bakal bahas gimana caranya make ChatGPT untuk jadi pair programming ya. Saya ini coba nyari cara untuk menjelaskan konstruktornya Flutter dengan enak pakai ChatGPT. Next videos. Sampai jumpa di next videos.